Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim akan membahas tentang mobil baru New Ayla tipe R dengan mesin 1200 cc tahun 2022. Yang mana mobil ini adalah varian tipe tertinggi di mobil hatchback ya, di mobil Ayla, yaitu tipe R dengan mesin 1200 cc. Ya, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahasnya secara total mengenai dari price list, harga, ya, pajak, ya, kita bahas semua sehingga sahabat Emul bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat sehingga bisa membantu Anda apabila ingin membeli mobil Ayla tipe R ini. Nah, kalau kita lihat dari mobil Ayla ini, memang Ayla tipe R ini adalah varian yang paling stylish ya, yang paling menarik dan juga paling banyak diminati oleh eh, orang Indonesia, yang mana untuk anak muda ya, karena memang mobil ini adalah terkesan stylish, mungil, cantik ya, dan imut-imut ya, kecil, karena memang didesain mobil ini sebagai mobil hatchback, mobil buat anak muda, yang mana cocok banget buat untuk kuliah, untuk sekolah, dan juga bisa untuk mobilitas kerja dengan yang mencari yang stylish, compact, dan juga mobil yang minimalis ya. Nah, yang nggak terlalu cari mobil besar ya, atau bisa jadi mobil ini bisa menjadi mobil tambahan ya bagi Anda yang mungkin sudah memiliki mobil yaitu mobil MPV atau mobil keluarga, dan ini salah satu bisa menjadi mobil tambahan bagi Anda di rumah ya. Dan juga mobil ini sangat cocok bagi Anda yang baru menginjak dari sepeda motor ke mobil, yang mencari harga ekonomis ya, stylish dan juga kekinian, dan mesinnya juga bandel, irit BBM, pajaknya juga murah, dan ini adalah solusi yang Anda inginkan ya, atau solusinya. Dan yang mana mobil ini memang di sini kalau kita bahas ya, mobil Ayla ini adalah salah satu mobil LCGC yang mendapatkan subsidi pemerintah, sehingga mobil ini memang murah dan ekonomis ya. Kita akan bahas mulai dari ekonomis dari price list ya. Karena memang dari price list ini, mobil ini hanya dibanderol dengan harga 9.800.000 rupiah ya. Dan kebetulan untuk harga tiap wilayah berbeda-beda, dan nanti Anda bisa update langsung di Edilim ya, bisa langsung WA di 0821 3253 1986. Ya, kami juga melayani sell after service seperti body repair, body repainting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Oke sahabat Emul, kita akan membahas mobil ini dari segi spesifikasi dulu ya. Nah, yang mana memang dari mobil Ayla ini, dari spesifikasinya tentunya sahabat Emul akan pasti bertanya-tanya nih tentang berapa sih Bang Emul untuk panjang, lebar, dan tinggi dari mobil Ayla ini ya kan. Mungkin ini bagi Anda yang baru pertama ingin membeli ya, atau mungkin yang Anda masih bingung-bingung nih antara mau buat garasi nih, kira-kira kalau saya punya mobil Ayla, mobil kecil ini, garasinya kira-kira berapa meter ya lebarnya dan panjangnya. Dan ini tentunya Anda akan pasti lihat dulu nih tentang spesifikasi, tentang masalah mobil Ayla ya, sebelum Anda memutuskan membeli. Dan yang mana untuk panjang lebar dari mobil ini adalah panjang lebar tinggi mobil ini di 3660 mm atau 3,6 meter ya panjangnya, dan lebarnya di 1,6 meter ya, atau 1600 mm. Dan juga di tinggi mobil ini adalah di 1520 mm atau 1,5 meter ya. Jadi mobil ini mungil, tapi juga mobil ini dari segi suspensi nyaman banget ya. Dan juga mobil ini untuk jarak sumbu rodanya ya, kalau jarak sumbu roda itu dari roda belakang ke depan ya,
Nah, ini jarak pijak rodanya di sini 2450 mm. Nah, untuk jarak dari tanah. Nah, untuk jarak dari tanah mobil ini memang cukup tinggi ya, yaitu 180 mm. Aman lah buat untuk kota. Ya, dan juga mobil ini untuk isinya bisa 5 penumpang. Nah, bagaimana bagi Anda yang mungkin rumahnya di pedesaan atau daerahnya yang mungkin ya jalannya kurang bagus? Ya, untuk mobil Ayla masih bisa digunakan untuk di daerah-daerah ya. Mungkin kayak di sini, kalau kayak di Bojonegoro ya, kayak Sumberjo, Sugiwaras ya kan, juga agak-agak pedalaman gitu. Jadi ada masuk-masuk ke dalam ya kan, atau Temayang ya, ini masih mobil bisa digunakan ya. Tapi asalkan namanya mobil kota ya, pasti Anda harus lebih hati-hati dan pelan-pelan, karena posisinya memang ini dari tinggi dari tanah ke bodi ini hanya 180 mm ya. Dan untuk mobil ini memang difasilitasi dengan mesin 3NR FEDOHC Dual VVT-i dengan 2200 ya, yang mana mobil ini sudah diberikan 4 silinder dengan 16 katup. Dan berapa sih tenaga maksimum yang dihasilkan dari mobil ini? Yang mana tenaga maksimumnya yaitu 88 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Dan torsi maksimum yang dihasilkan mobil ini yaitu di 108 Nm dengan radius putaran 4200 rpm. Dan mobil ini dia menggunakan bensin tanpa timbal dan maksimal full tank di 33 liter. Nah, bagaimana sahabat Emul tentang transmisi dari mobil ini? Memang varian dari transmisi ini dia ada 2 varian, manual dan juga matic ya. Jadi tergantung Anda mau yang manual atau yang matic sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda masing-masing ya. Karena untuk secara mesin memang di sini dibagi 2, ada mesin 1000 cc dan juga ada mesin 1200 cc. Dan yang pasti kalau 1200 sudah 4 silinder, sedangkan yang 1000 cc dia 3 silinder. Nah, kalau sahabat Emul kadang suka nanya nih, Bang, kalau semisal 3 silinder ini getarannya gimana? Ya, lebih getaran mana, lebih halus mana antara 4 silinder dengan 3 silinder? Ya, saya jawab 4 silinder lebih halus ya. 3 silinder memang getarannya lebih besar. Tapi kalau ditanya Bang Emul, kira-kira nih 1200 dengan 1000 cc irit mana? Ya, saya bilang irit yang 1000 cc ya sahabat Emul. Dan kita sudah cobakan test drive ya kan, luar kota sampai 200 kilo perjalanan ya, hanya memakan pertalite cukup 100.000 saja kalau yang 1200. Tapi bagi yang 1000 cc masih lebih masih banyak sahabat Emul. Itu menandakan kan memang dari segi kehematan BBM memang yang 1000 cc lebih unggul. Tapi dari tenaga 1200 yang pasti lebih unggul ya. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi mengenai sistem pengemudi. Nah, ini untuk sistem pengemudinya sebenarnya untuk semua sama ya, mulai dari tipe di atasnya ya, tipe D+, tipe X ya, tipe R. Sistem mengemudinya sama, yaitu menggunakan rack and pinion dengan electric power steering. Yang membedakan cuman hanya di tipe D saja, belum ada power steering juga ya. Tapi di atasnya sudah ada. Nah, kita lanjut ke sistem pengereman. Nah, kalau mobil ini memang sistem pengeremannya ini sudah menggunakan disc brake ya. Nah, saya bilang ya, untuk bagian depan, tapi untuk bagian belakang memang dia menggunakan tromol sahabat Emul ya. Jadi untuk pengeremannya sama, yaitu menggunakan disc brake di bagian depan dan juga tromol di bagian belakang. Ya, jadi untuk pengeremannya di sini semuanya di semua tipe di sini sama ya. Ya, keamanannya. Nah, kita lanjut lagi di bagian suspensi. Nah, memang kalau bagian suspensi dari mobil Ayla ini adalah terdapat perbedaan ya. Yang mana memang suspensinya di sini menggunakan McPherson Strut dengan Perkeong untuk tipe D+ sama tipe D. Nah, dan yang mana memang di sini ada tambahan ya, stabilizer ya untuk bagian tipe R ini dibandingkan tipe yang di bawahnya ya.
Nah, bagaimana Bang Emul kira-kira yang dapat stabilizer ini tipe apa aja? Nah, yang tipe yang sudah diberikan stabilizer itu adalah mulai dari tipe X ya. Dari tipe X itu sudah ada tambahan stabilizernya sehingga mobilnya akan menjadi lebih nyaman saat dikendarain. Nah, itu mungkin sahabat Emul ya kan yang tipe X sudah ada stabilizer ya. Dan kita lanjut ke bagian suspensi belakang. Kita sudah tadi jelaskan untuk suspensi di bagian depan ya. Untuk bagian belakang dia menggunakan semi independent torsion axle beam dengan perkeong ya. Dan ini diberikan mulai dari tipe D ya, tipe D plus dan juga tipe X. Nah, tapi khusus untuk yang 1200 ya kan, yang 1200 yaitu yang tipe R ya dan juga tipe X 1200 itu ditambahkan stabilizer. Nah, ya, jadi perlu diketahui bahwa di bagian belakang nih mulai dari tipe X ya kan 1200 sampai tipe R 1200 itu ditambahkan stabilizer di bagian suspensi belakangnya sehingga anda akan mengendarai mobil ini akan lebih nyaman ya, lebih stabil. Nah, ini mungkin informasi yang Anda yang perlu ketahui ya. Dan untuk ukuran bannya memang di sini 1 inci lebih besar, yaitu menggunakan ring 14 dan juga sudah tutun warnanya ya. Dan nanti kita lihat lebih jelasnya lagi pada saat kita bahas di eksterior. Nah, kita sudah bahas untuk bagian spesifikasi ya kan. Nah, saat ini kita akan membahas mobil mulai dari kelebihan-kelebihan apa aja sih kalau saya membeli mobil Ayla tipe R ini ya. Dan memang kelebihannya banyak banget untuk mobil Ayla ini ya, dan fitur-fitur keselamatan mulai dari fitur kenyamanan, entertain ya, cukup kompak sih untuk mobil Ayla tipe R ini. Dan yang mana memang untuk fitur-fiturnya ya kan dari mobil ini ya kan sangat banyak. Nah, ya kan, dan mobil ini memang juga dilengkapi oleh apa namanya fitur-fitur keselamatan ya kan. Tapi juga kadang ada sahabat Emul yang suka nanya nih, kira-kira nih Bang, ini kira-kira sudah ada ABS-nya enggak? ABS dan juga EBD, anti-lock braking system dan juga electric power brake force distribution. Ya, tentunya di sini banyak yang nanya di Kacong Emul ya. Dan menurut yang informasi yang saya dapatkan bahwa ABS dan juga EBD yang di mobil Ayla itu hanya ada di tipe 12 RAT dan juga 1,2 RAT di lak ya. Dan ini ya, yang saya dapat infokan. Dan juga untuk kuncinya memang sudah terintegrasi dengan kunci ya untuk tipe R ini ya. Nah, biar nggak penasaran sahabat Emul, saya akan tunjukkan untuk dia punya kuncinya. Nah, ini kuncinya sahabat Emul ya. Kuncinya satunya sudah terintegrasi dengan remote, yang satunya masih standar ya. Jadi kalau Anda beli mobil Ayla tipe R manual, dapatnya gini nih kuncinya. Oke, kita lanjut lagi sahabat Emul ya kan, mengenai dari fitur-fitur kenyamanan ya. Ya, tadi sudah dilengkapi. Nah, kita coba bahas dari mulai eksterior aja ya, biar supaya lebih enak, lebih jelas dan nantinya Anda lebih paham ya. Kalau bagian dari atas memang terlihat jelas ada antena radio di sebelah kiri ya, sebagai ciri khas dari mobil Ayla. Di sini untuk bagian kaca depan memang belum ditambahkan TPF1 ya, masih polos sahabat Emul. Mungkin ke bagi Anda yang ingin lebih privasi, nggak terlalu kelihatan mencolok ke dalam ya kan, ini mungkin bisa ditambahkan tambahan kaca film ya. Tapi kalau untuk standar ini sudah cukup oke lah. Dan di sini juga untuk dia punya wiper ya kan, sudah ada 2 ya kan. Nah, kita akan membahas dari bagian face-nya ya. Nah, kalau kita lihat dari face-nya terlihat keren banget sih untuk mobil Ayla tipe R ini, karena memang ini kan sudah tipe high ya, tipe yang tinggi seperti itu. Kalau kita lihat dari bagian atas ya kan, lampunya itu memang terlihat dia punya lampu
perpaduan ya, lampu halogen sama high beam. Jadi penerangannya lebih bagus, lebih dan juga dia punya model lebih stylish ya. Dan juga di sini bisa dilihat untuk bagian grillnya di bagian atas ya, di sini menggunakan hitam black piano dan dibalut dengan garis tegas aksen silver ya. Nah, ini jadi terlihat lebih maco, lebih ya keren dan stylish ya. Untuk di bagian bawah memang menggunakan hitam dop untuk grillnya. Di bagian fog lamp juga di sini dibalut aksen warna silver di bagian atas ya, jadi kelihatan keren ya. Saya tapi ngeliat-liat nih kayak model semacam kayak senjata apa itu ya, kalau di Australia itu loh yang dilempar balik kembali ya, mungkin teman-teman bisa ngerti lah ya. Dan di sini bisa dilihat di bagian lampu bawahnya sudah ada fog lamp, cuman memang belum ada sensor parkir bagian depan ya, masih polosan kayak gini. Nah, kita coba lihat lagi lebih dekat biar supaya Anda lebih jelas. Dan ini layoutnya dari dia punya headlampnya ya. Dia keren banget sih menurut Edi sih ya untuk headlampnya. Dan ini layout dari grillnya kalau kita lihat dari bagian samping. Bedanya sih kalau tipe X Deluxe apa tipe R Deluxe ya ditambahin RDLX itu aja sih. Dan bagian skid di bagian bawah ini loh. Ini kan skidnya belum ada. Kalau tipe R Deluxe-nya itu ditambahin skid di bagian bawah. Cuman nanti lebih ceper ya. Kalau Anda tinggalnya di desa janganlah eman-eman skidnya. Tapi kalau di kota sih nggak masalah sih. Nah, ini layoutnya dari bagian dia punya lampu fog lamp ya. Oke, kita lanjut lagi sahabat Emul bagian samping ya. Kita sudah lihat lebih detail tadi sih bagian dia punya. Kita lihat aja bagian samping. Kalau kita lihat bagian samping memang terlihat sudah stylish semua ya. Mulai dari depan, samping ya. Saya nggak ada lihat kekurangan ya di tipe R ini, yang namanya juga sudah tipe tertinggi. Yang mana memang di sini sudah diberikan talang air, untuk lampunya sudah ada tambahan lampu apa namanya, lampu dia punya spion, ada spion lampu dual VVTi ya, dan di bawahnya itu juga ada tambahan apa namanya, tambahan kayak side molding modelnya gitu di bagian bawah ya, kayak under cover di bawah gitu. Cuman memang belum ada mudguard. Ini juga mungkin PR Anda kali, kalau beli mobil Ayla TPR ini ditambahin mudguard akan lebih stylish dan juga lebih safety kali ya di bagian sini. Dan ini coba lihat di bagian kakinya, ini belum ada mudguard nih di bagian kaki-kakinya. Dan ini bisa ditambahkan. Mudguard itu sahabat Emol kalau nggak tahu, proteksi buat biar supaya air kalau semisal kena hujan nih nggak nyiprat ke bagian bodi mobil gitu loh. Ya, saya kayak kalau teman-teman lihat mobil kan ada kayak ada karetnya ya di bagian belakang ini buat ngelindungin air yang dari tumpahan air dari ban. Dan bisa dilihat memang bagian bawah sudah ada sasis, sudah ada kayak apa namanya, anti karat, jadi aman ya. Dan model dia punya peleknya ya dua warna, dan bannya sendiri menggunakan GT Radial Campero Eco, ukuran bannya 175/65 dengan ring 14 82T. Dan ini layout dari bagian bawahnya ya, keren banget sih menurut saya untuk mobil Ayla ya. Jadi memang untuk anak muda banget. Dan untuk handle pentu memang dia sewarna body, dan di sini bisa dilihat bagian belakang. Untuk bagian belakang sudah terdapat spoiler ya, sudah lengkap banget sih, tinggal gas saja. Nah, kalau kita lihat dari belakang memang mobil ini ya kan terlihat compact dan juga kekinian ya. Memang sih dia punya untuk spoilernya sudah diberikan lampu, dia punya lampu apa stop di sini untuk lampu HDML-nya ya. Dan juga untuk mobil ini bagian belakang sudah ada wiper ya, dan di sini bisa dilihat untuk dia punya lampunya sudah modelnya sudah ada perpaduan LED dan juga halogen, dan perpaduan warnanya cukup stylish sih. Dan untuk mobil ini memang sudah ada tambahan logo Ayla tipe R dengan mesin 1200, dan di sini di bagian bawah itu ada kayak mata kucing dibalut dengan warna hitam, jadi terkesan kece ya. Jadi kelihatan anak muda banget ya. Bahkan kalau kita lihat dari bagian center, nah di bagian center bawah ini ada dua, sini ada buletan, ini ada sensor parkir ya, sensor parkir di belakang. Dan di bagian tengah-tengah sensor parkir ini ada buletan kotak hitam ini,
Nah, ini di sini ada kamera parkir ya. Untuk cutter mufflernya posisinya memang sudah ada eksternalnya, jadi sudah nggak usah nambahkan ya. Jadi memang sudah worth it lah kalau untuk Anda yang mungkin mencari yang mobil stylish atau mobil tambahan buat keluarga yang untuk jiwa muda. Ini adalah salah satu pilihan yang cocok buat Anda di rumah sebagai mobil tambahan atau mobil yang baru, ingin yang tadinya Anda mungkin punya motor ya kan, motor moge, motor besar, mau ganti ke mobil ya. Nah, kita lihat di bagian interior. Kalau kita lihat dari bagian interiornya terlihat ya memang kelihatannya di sini ada dua tingkat ya. Di bagian atas ini ada tempat penyimpanan map-map ya, atau Anda punya dokumen. Di bagian bawah ini bisa ditaruh semacam kayak Anda mungkin membawa muatan banyak atau barang berat ya, seperti mungkin bawa travel bag ya kan. Ini bisa ditaruh di bagian bawah sini. Yang saya suka dari Ayla tipe R ini adalah selain di sini ada dua tingkat ya kan, jadi kita bisa naruh media-media kecil yang atas ya kan, yang ringan. Saya suka adalah di bagian ban serepnya di bawah ini. Nah, ditaruh di bagian dalam ya, sehingga ini lebih aman, lebih nyaman ya kan, aman dari pencurian, dan juga mau di sini enaknya apa? Enggak kotor, jadi bersih, tetap bersih. Cuman yang saya nggak suka adalah kenapa di sini masih ban serepnya masih pelek kaleng atau pelek baja ya? Kenapa nggak racing sekalian? Dan ini mungkin saya nggak tahu, ngerti Astra Daihatsu motor ya, kenapa diberikan apa namanya yang masih kaleng, sehingga nantinya efeknya kalau kita ganti ban kelihatan banget nih kalau habis kena bocor ya. Kalau kita lihat Ayla R, loh kok satunya peleknya pelek baja, berarti itu habis ganti ban teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini untuk ukuran bannya sendiri sebenarnya nggak ada masalah, sama, cuman beda di pelek aja ya. Dan di bagian belakang memang di sini ada tambahan headrest ya kan, di sini sudah cukup lengkap sih untuk headrestnya. Untuk fitur kenyamanan dan keamanan ada seat belt, ada dua seat belt sebelah kiri dan juga ada seat belt dua di sebelah kanan, dan ditambahkan hand grip satu sebelah kanan dan juga ada hand grip satu di sebelah kiri. Untuk bagian tengah memang terlihat kosong, memang belum ada lampu penerang ya. Jadi layoutnya seperti ini. Ayo kita coba lihat ke baris kedua ya. Kira-kira baris kedua itu ada apa aja. Nah, kalau kita lihat dari baris kedua bisa dilihat bahwa memang ada dua warna ya. Ada warna dark grey ya kan, di sini di bagian armrestnya ada storage di bagian atas kecil, dan di bagian bawah ada cup holder. Di situ ada juga audio, dan ini adalah layout dari interiornya ya. Kalau kita lihat dari interiornya memang di sini ada berbahan fabrik ya. Di sini dia juga apa namanya? Di sini bagian tengahnya ya kan ada cup holder juga, tapi belum ada buat ngecas ya. Jadi kayaknya kalau tipe R ini harus ngecas ke baris pertama, sahabat Emul. Kita lihat di kursi baris pertama ya. Kalau kita lihat dari baris pertama, dilihat di sini juga ada warnanya, juga ada dark grey juga ya. Cuman memang ada sentuhan kayak semacam soft touch ini berbahan kain, seperti sesuai dengan dia punya tempat duduknya di joknya ya. Dan di sini ada buat panel buat naik turunin kaca, di bawahnya ada cup holder, di atas ada storage kecil, dan di sini bisa ada audionya. Dan ini ada layoutnya dari dashboard ya, dari dashboard Ayla tipe R 1200 2022. Kalau kita lihat memang di sini ada aksen warna dark grey, dan kalau kita lihat di sini di dashboard sebelah kanan ada tombol retract buat untuk nutup buka bagian spionnya. Ini pengaturan kaca spion untuk dia punya apa namanya buat kuncinya. Nah, untuk bagian dia punya setir memang ada palang tiga ya, dilengkapi oleh mode ya, dan juga buat naik turunin dia punya volume, dan untuk mindahin channel ya. Tapi belum, untuk teleponnya belum ada di sini ya. Steering switch sudah ada. Juga dilengkapi oleh dia punya airbag juga ya, lebih safety sih. Nah, kita lihat di bagian dalam untuk tempat duduknya di sini ya kan, modelnya kayak kursi gaming yang nyatu ya kan, headrestnya langsung.
belum ada seat adjuster, layoutnya seperti ini, dan di bawah di sini ada panel buat untuk buka BBM dan juga buka bagian belakang. Kita lanjut lagi ke bagian dalam biar supaya Anda lebih jelas ya, sambil kita hidupin mobilnya. Nah, biar Anda tahu. Nah, bumilnya gitu bunyinya. Ya, ini sudah ada kayak triple analog ya modelnya ya. Jadi ada MID-nya juga. Cuman di sebelah sana ada tambahan aksen ya kan, dibalut aksen chrome ya. Jadi kayak kelihatan lebih mewah. Kalau kita lihat di sini memang panel-panelnya di sini sudah dilengkapi USB dan auto trip. Di sini untuk naik turunin dia punya lampu sen kanan sen kiri. Sebelah kirinya di sini buat untuk wiper depan dan juga belakang, dan head unitnya juga dilapisin oleh aksen warna chrome juga ya. Dan seperti ini sudah Android, AC-nya sudah digital dan juga dengan 5 percepatan ya kan, hand rem, dan untuk di sini ada tambahan sun visor juga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin membeli mobil baru Ayla tahun 2022. Terima kasih sahabat Emul sudah menonton sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video selanjutnya.